Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek Becek, dulur-dulur di Manobe Brado ya. Ketemu lagi kita dalam acara obrolan UMKM dari Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Untuk kesempatan hari ini Jumat 8 Maret 2024 sahabat budaya, yang kami hadirkan ngerewangi mancek becek sampai jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat KG tentunya ya. Dan tentunya juga banyak informasi berkaitan dengan pelaku usaha UMKM ya, yang pacak dimeloi dalam dialog kita siang hari ini melalui siaran perempat di 88,4 atau di RRI Digital, atau juga pacak nyiok langsung di live YouTube-nya Perempat Palembang sahabat budaya. Nah, untuk siang hari ini topik kita mirip dengan yang kemarin ya, caknya lanjutan ya, episode kedua ya. Alhamdulillah sudah ketemu ataupun sudah hadir di studio di siang hari ini dengan Cek Reni Novira ya. Oke, assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam. Iya, pacak maju dikit apa dekat Iya. mic-nya ya ngomongnya Iya, Cek. biar jelas suaranya kayak Oke. pacak didengar ya. Dan juga sahabat budaya, untuk yang nak bergabung di acara ini, guys, bisa buka line telepon kita di 351656 atau di 0897 7884 884 yo sahabat budaya. Nah, kita untuk siang hari ini masih ngomong ke jajanan tradisional yang dikemas kekinian, yang uji Cik Elisa tadi lanjutan yang kemarin sempat kita membahas mengenai martabak dan juga martabak telur ya, dan juga roti cane dengan Cek John ya. Nah, kali ini ada Cek Reni Novira, kebetulan istrinya ya. Iya, benar. Sehat ya Cek ya? Alhamdulillah, Cek. Oke. Tentu dalam menjalankan usaha ini banyak perjuangan lika-liku yang dihadapi Cek ya. Iya nih, Cek. Karena persaingan pasti ada ya, dan tantangan pasti juga ada lah nunggu dah ya. Iya. Tinggal yang semangatnya kita yang penting dah ya, Iya, benar, untuk ya. terus memaju ke usaha kita ini. Nah, Cek Reni Novira Dewe tadi sempat ngobrol dikit dengan begitu banyak aktivitasnya ya, sehingganya alhamdulillah baru pacar hari ini ya, Alhamdulillah. mampir atau main ke Perumpat ya. Iya. Nah, kesehariannya apa nih aktivitas Cek Reni ini dalam menjalankan usahanya juga sebagai seorang ibu rumah tangga lah ya. Ya, otomatis kan bantu suami ya, Cek ya. Kita karena kita ini usahanya berdua. Jadi pagi Kerjasama ya. jadi saling support lah satu sama lain kan. Jadi kalau Cek Jun kemarin bagian produksi. Nah, kita bagian marketingnya. Jadi marketing terus tuh perizinan kita yang handle-nya. Yang handle-nya Cek Reni ya. Kalau dari produksi Cek John Cek yang John. megang. Jadi ngurusi halal terus tuh NIB, PIRT, sekarang ini nak ngurus BPOM lagi karena kan kita ada varian baru frozen. Karena kalau frozen ini dia harus BPOM. Nah, BPOM Syaratnya ya. BPOM. Jadi kalau BPOM ini kita terkendala dari dapur produksi. Dapur produksi itu harus terpisah. Harus ada ruang khusus Iya, untuk benar. memproduksi ini agar kualitas roti cane yang diproduksi ini Tidak bercampur, tidak bercampur terkontaminasi untuk kan. kehigienisannya ya. Jadi itu salah satu syarat. Iya. Ini masih proses ya. Belum proses karena kita masih kendala di dapur ini, Cek. Oh, Kendala di dapur kan itu sementara kita masih jalan di frozen ini kan baru berapa bulan kita keluarkan kan. Ya karena ada permintaan makanya kita buat yang frozen. syaratnya itu jadi buat dapurnya dulu ya. Buat dapur produksinya dulu Nah, ya. ada dapur produksi baru kita ngaji BPOM. Oke, sambil jalan lah ya. Oke, iya. Nah, Cek Reni mungkin pacak juga cerita ke sekilas mengenai roti cane ini. Ini merupakan makanan dari negeri India ya. Iya benar, Cek. Jajanan tradisional India yang terus berkembang di beberapa negara termasuk Indonesia ini ya. iya. Palembang terutama. Palembang. Iya. Jadi roti cane ini cak mana nih pembuatannya, cak mana varian rasanya apa bae cak itu? Kalau kita kan kalau
Dulu sih awal-awalnya itu buatnya kan martabak kita. Dari awalnya itu jadi martabak. Terus karena kita kebetulan pergi liburan, jadi kita nyicip roti canai. Jadi Sempet. otak bisnis berjalan. Iya, mikir gitu ya. Iya, kenapa udah dicoba ini kan? Tapi trial error juga sih kita. Akhirnya baru ketemu yang sekarang. Ketemu racikan yang Formulanya pas sekarang ya. iya yang Formulanya ya. sesuai, yang pas dengan lidah yang kita makan waktu kita pertama kali makan di luar kota itu, Cek. Nah, jadi awal mulanya kita ini pakai jargonnya itu roti canai kekinian karena kan waktu itu 2017 tuh lagi hebohnya topping-topping kekinian. Oh, lagi ngetop deh. Ada Lagi green booming ya. tea kan, dulu tuh Nutella, Minuman Chocomaltine, ya. Milo kan. Kita sempet buat topping-topping itu, Cek. Awal mulanya yang pertama kali kita buka Mister Chan ini kan. Nah, ini sebenarnya kalau sekarang sebenarnya namanya rebranding. Kalau dulu kan namanya Warkop Jun, Cek. Uang rumah kemarin tuh kan. Iya. Nah, karena kita nak fokus ke Cane, maka kita pakai nama baru Mister Cane. Jadi harus punya nama dewek Cek itu ya. Karena kan yang Warkop Jun itu kan usaha keluarga dari suami kan. Ini beda kita pengen usaha berdua kan, jadi ganti nama. Ganti nama brandingnya ya. Iya, ganti brandingnya kan. Variannya ya original, kemarin tuh original coklat, susu, keju, taburan gula, tempel telur. Aduh. Kalau yang kekiniannya Chocomaltine, kemarin tuh green tea, Nutella, apa lagi kemarin? Coklat glaze itu ya. Tapi setelah kita raput apalah 1 tahun lah kita prosesnya ini, ternyata kekinian itu tuh tidak bertahan. Oh, tidak lama ya, sesaat ya. Jadi ternyata tetap bestsellernya original coklat atau susu coklat keju. Itu yang bertahan ya di sampai sekarang. konsumennya ya, yang mantap. Yang lain itu cuman merame ke bae. Intermezzo kata wong tuh kan. Yang rame ke bae sekilas itu ya. Iya, sekilas info dunia kan. Jadi akhirnya kalau di aplikasi GoFood, GrabFood sama ShopeeFood tuh kita masih ada. Iya. Tapi kita nonaktif ke dulu kan, sesuai dengan permintaan pasar. Ya, yang paling banyak ya, yang ori, coklat sama coklat keju, susu coklat keju. Kita kan disingkat-singkat, Cek. Iya. Supaya menarik orang beli kan. Coksu. Sukoju, susu coklat keju, kita singkat ke keju, susu keju, suke kan. Jadi supaya nama itu biar tertarik kok. Ketika konsumen buka IG lihat itu ya, ini yang ditawarkan gitu ya. Pokoknya sukeju ini susu keju. Susu coklat plus keju. Jadi ada 2 topping dalam 3 topping dalam satu varian kan. Dan lanjut. Jadi karena kita kemarin itu kan sebenarnya kita ini bukanya di Kuto waktu itu, Cek. Hampir 5 tahun kan di Kuto. Dampak dari Covid lah akhirnya ya kita akhirnya pindah ke Skip. Jadi kita buka di Skip. Masih di rumah sih sebenarnya. Ya, kita ngelayanin masih online. di rumah ya. Online baik kan kita kita ini langganan gitu nelpon nanya si Cane ini. Jadi mereka request bisa tidak dibuat di frozen. Kemarin pertama kali itu bukan kemasan ini kan kemasan yang mini kita buat. Kemasannya seperti apa misalnya? Kemasan kayak kita jual offline, jadi besar. Oh, ini lebih kecil ya? Ini lebih kecil kan, harganya lebih murah kita kasih kan. Karena kalau lebih besar berpengaruh juga dengan konsumen ya. Harga juga lebih mahal. Jadi konsumen agak males belinya. Di kantong agak ini agak bocor. Apa gak ada isinya lagi. Jadi disiasati lah ya. Awal mulai kita buat yang besar kan. Porsi yang besar ya. Ini sesuai yang dengan ditawarkan ya. Kan. Jadi emang sih ada orderan tuh, cuma kita kalau misalnya kita buat dengan ukuran kayak ini dengan harga sekian, otomatis jalannya perputaran tidak cepat kan. Akhirnya kita ubah lagi dengan dengan ukuran yang lebih kemasannya mini, ini ya. Lebih mini. Jadi satu packnya ini kita buat isi 5, yang original ini kita jual 20.000. Jadi istilahnya siko ini cuma 4.000. Kalau yang lebih besar tadi harganya lebih mahal, dan 89.000 satu piece hitungannya kan. Lambat habisnya udah ya. Iya bener, Cek. Kalau ini kan perputarannya cepat ya. Jadi tetap dibuat varian-varian. Cuma kalau untuk yang si frozen ini, kalau yang di offline kan kita beli di tempat itu mesesnya di luar. Iya.
Nah kalau frozen kita buat mesesnya di dalam. Dibalik ya, Di dalam disiasati ya biar jadi kan orang tinggal atau ketika saya tahu ini dipanasin. ada coklatnya oh ini jadi coklat kan. Oh gitu ya, disiasati cek itu udah ya. Cek. Nah setiap hari produksi tak ini? Produksi sih, tapi tidak selama kalau waktu baru-baru itu hampir tiap hari kita produksi karena kita kan open reseller waktu itu cek. Alhamdulillah ada reseller kita kan. Nah karena berapa bulan ini mungkin reseller kita agak mandek, jadi Ya soalnya ya, lagi mandeknya. iya kadang tuh seminggu 3 kali kita buat produksinya, tidak setiap hari rutinnya. Sesuai dengan permintaan ya. Iya. Karena ini juga ya walaupun dia frozen kan ada masa expirednya gitu ya. Expired kalau untuk di suhu ruang ini paling 5 hari cek. Tahannya Di suhu 5 hari ruang, ya. tapi dalam kondisi vakum. Iya. Tapi kalau dianya di dalam freezer bisa sampai berbulan-bulan. Agak lebih lama ya. Karena tapi asal vakumnya jangan dibuka. Iyalah. Kalau terbuka siko kan Sudah lah, lama lagi rasanya berubah dia kan. bisa sih cek tapi di ini tidak paling tidak sebulan lah kalau ininya kan. Tapi ditaruhnya di wadah kedap udara baik. Jadi tupperware kayak itu kan. Jadi Masih bisa. tergantung cara penyimpanannya juga lah ya. Ini kan solusi untuk lapar-lapar dalu. Iya, lapar-lapar dalu tengah malam. Nak makan apa lah ya. Iya benar kan. Kita kemarin kan buat kayaknya kan 24 jam cek di Kuto dulu cek. Tuh rojab ya. Banyak peminatnya ya? Alhamdulillah cek. Kalau tengah dalu tuh yang lapar-lapar dalu tuh nyarinya ke situ lah. Iya. Di Kuto kemarin kan gitu. Jadi walaupun dalu-dalu dilayani dak. 24 jam. Dak stay doan. Tak stay doang karena itu sipan karyawan kita waktu itu kan. iya. Sip pagi sama sip malam kan. Sekarang berapa karyawannya? Kalau sekarang kita masih di rumah berdua baik cek. Sementara ini masih berdua ya. Beda dengan dulu ya. Beda dengan dulu cek. Kalau dulu kita 5 karyawan cek. Jinggo dari perkembangannya ini optimisnya cak mana lah? Kalau progresnya. frozen ini nih bertahap deh cek. Oke. Karena kan ini kan makan ini bukan cak pempek yang setiap hari pasti beli ya. Kalau ini kan dia Ada orang-orang tertentu yang suka dengan rasa manis ya. Tidak seluruh Begoyor lah. Iya bener cek. Cak yang original ini be kemarin tuh kita kan jualnya tanpa kuah kan. Akhirnya Mbak bisa tidak pakai kuah Mbak? Boleh tapi tambah harga. Nah, jadi kita dalam 5 porsi ini kita kasih kuah untuk per 5 porsi itu tuh kita tambah 15.000 untuk kuahnya kan. Nah, untuk kuahnya itu dibuat ketika mereka mesen atau ada versi frozen juga? Kita beku ke. Dibekukan ya. Jadi mereka ngambil juga misalnya kalau mereka nak beli pakai kuah kita sudah ready kan. Kalau misalnya tidak pakai kuah ya rotinya baik. Kadang-kadang ini nih yang original ini bisa divariasikan Mbak. Jadi mereka bisa pakai ada yang pakai gula aren makannya, ada yang pakai gula pasir, cuma dipakai susu, dimakan polosan pun dia enak. Sudah enak ya, sudah ada rasa ya. Sudah ada rasa gurih-gurihnya kan. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya, Cek, obrolan kita. Iya. Dan sahabat budaya tetap di sini di Perompat. Kalau nak bergabung kaget juga boleh nyubon sini ya di line telepon kita di 35165. Kita ngomong mengenai jajanan tradisional dikemas kekinian. Memang lagi musim nyanyian lah. Memang zamannya dah ya Cek. Iya benar. Oke. Dan kita nak dengar ke hiburan berikut dulu di obrolan UAMKM Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
Suara Budaya Nusantara. Sahabat budaya, kita lanjut lagi obrolan UMKM kita di siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, dengan topik jajanan tradisional dikemas kekinian. Dan kita masih dengan Cek Reni Nopira, owner Roti Cane Frozen ya. Oke lah, singgonya Mbak Iniari begitu banyak tawaran ataupun jajanan tradisional yang terus dikembangkan dan ditawarkan dengan versi frozen ya Cek ya. Iya benar. Di mana wong sekarang nak nyari yang serba praktis ya. Kalau pengen makan roti canai tinggal manasin sebentar ya, langsung jadi Langsung ya. kenyang. Langsung kenyang dan gampang ya. Iya, Tinggal jingok be di IG atau di mana ya. Ditawarkan oleh Cek Ren ini melalui media IG juga ya, Facebook ya, IG, TikTok, TikTok, Marketplace. Marketplace, Iya, di jadi pokoknya promo galau-galau. ditawar ke galau lewat Iya. media online ya. Di GoFood sama GrabFood juga kita ada. Dibanding dengan kan ini lebih ke media sosial jualannya online ya. Di rumah ada yang beli di rumah deh. Ada juga ya, tetangga ya. Kan tadi mulut ke mulut. Oke. Untuk harga cak mana tuh? Beda ya? Kalau beli dewek ke sana dengan pasti ada ongkir tak kalau online. Kalau misalnya ini ada ongkir pasti ya. Nah, kalau kan ada bensin Cek. Oh iyalah. Kemudian untuk pengembangan usaha dari Cek Reni Dewe ya, di tengah persaingan yang ada yang harus meloi zaman ya. Cek Reni bergabung dengan komunitas apa bene? Komunitas kita melo PPK, PPKM, inkubator, klinik UMKM. Yang baru-baru ini kita baru melo Aspenku. Aspenku ya. Binaan dari Bunda Raya. Bunda Raya kapan melonya? Baru berapa bulan. Iya. Di giat klinik UMKM ini apa dia yang di melo yang didapatkan itu dari komunitas ini? Kalau dari klinik UMKM ini kita banyak dapat ilmu. Jadi di sana itu kita di-share tentang cara penjualan, terus tentang pemasaran, pokoknya ilmu yang berhubungan dengan UMKM kita didapat dari klinik UMKM itu kita. Jadi cara pemasaran, cara pengemasan ya. Iya, terus cara meningkatkan target. Pokoknya ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh UMKM. Jadi terasa manfaatnya dah ya untuk Iya, mengembangkan usaha ini tidak tetap jalan di tempat ya. Dengan ini terbuka juga pikiran kita ya. Karena kadang-kadang kan kita nih yang namanya emak-emak nih buteknya di dapur tuh lah kan. Iya. Kalau misalnya kita udah keluar terus udah dapat ilmu, udah upgrade ilmu kan, cek itulah. Iya, jadi Udah maju gitu. ada pacak melo perkembangan dah ya. Iya, Kalau bener. kita dengar cerita kawan pengen juga dah ya. Bener Cek. Dengan aktif melo kegiatan cak di klinik UMKM ini yang jelas muka wawasan kita juga ya Iya, untuk bener. pengembangan usaha yang dijalani ya. Iya bener Cek. Dan ini anggotanya siapa Pak ini? Yang di mana? Yang di klinik UMKM ini? Banyak UMKM yang tergabung di sana Cek. Banyak ya kawan-kawan dari pelaku usaha lainnya ya. Iya benar. Dan tentunya dengan banyak kawan ini juga pacak muka jalan lain juga misalnya Cek Reni ada nak ngembang ke usaha lain juga selain di roti canai ini. Minatnya. Kalau ini sih masih fokus di cane sama martabak gitu Cek. Sebenarnya kalau menu sih kita banyak menu tuh, Cek. Kita juga punya menu pempek gabus, pempek kakak. Ditawarkan juga ya. Itu bisa galak dapat ke ini pas lebaran. Pastinya itu permintaan tinggi ya. Iya benar. Jadi itu kalau kita dulu kemarin kan banyak menu tuh ya pempek, ya martabak, ya cane, laksan, celimpungan, kan banyak menu kita buat di tempat kemarin. Cuma sekarang kita
perkecil, jadi kita fokus ke dulu martabak sama roti canai frozen. Cuma kalau untuk pempek kita cuma terima pesanan. Kalau martabak itu kita juga ini bukan martabak roti canai ini juga kita terima pesanan, Cek. Nah, jumlah sedikit, jumlah banyak kita tetap terima kan. Seandainya mau ada acara aja itu ya, bisa Iya, acara hajatan, nikahan ya. Iya, alhamdulillah kita kalau martabak kita sudah ada rekanan sama cateringan. Oh, sudah ada kerjasama ya. Dan Sudah catering. berapa tahun sih kita alhamdulillah kan. Ya songisi ya. Jadi itu juga kenalnya karena kita ikut-ikut Ya. baking demo. Ketemu kawan di sana kan. Iya, Jadi buka ketemu jalan kawan, usaha kan. dapat ini tanya-tanya cerita-cerita ngobrol-ngobrol dikit, masih omongan dikit kan, cara Palembang kan masih omongan kan. Iya. Tahu di catering kan, oke lah trial jadinya kita kirim sampel dulu kan, kirim sampel. Pas ada yang pesen ya. Itu juga udah ada cepet, Cek, berapa bulan baru hampir 4-5 bulan lah. Goyor ya. Akhirnya baru terima orderan dari dia kan, dan sampai sekarang alhamdulillah. Ini tetap ya kerjasamanya ya. Mm-mm. Iya. Dan tantangannya apa nih untuk maju ke usaha ini? Persaingan harga. Ini. Harga kadang sudah tahu harga ini susah gitu, Cek. Kadang tuh lah ngepres Masih ada yang pacak jual lebih murah. nah itu. Di situ tantangannya ya. Iya. Kalau untuk pelanggannya ini banyak yang tetap atau yang sesaat itu? Kalau ada pelanggan tetap kita. Kayak aku di komunitas itu kan aku kan galak share juga kan di komunitas. Di KPPKN sama di inkubator, terus sama satu lagi ada lupa aku namanya. Nah, seringnya itu kan di PPKN sama inkubator tuh yang sering aku ikutin kan. Nah, di inkubator ini aku ini kan di bawah bimbingan Ibu Yeni ya kan, Dinas Perindustrian kan. Iya. Dapat reseller untuk roti canai ini di sana kita dapat dari inkubator itu. Dari Sama-sama Melo UMKM. inkubator. Kita Sama-sama pelaku ya. kita share kan, Mbak bisa enggak untuk jual? Oke, sekian kan kita di harga kan. Kita kasih kan. Itu beda lagi ya dengan penawaran di masyarakat umum melalui Iya, media online. ada Kalau reseller kan reseller harganya beda. lebih ini ya. Jadi dia bisa jual juga kan. Karena dia nawar ke juga untuk yang lain ya. Dapat berapa ekor sih kemarin dari inkubator tuh kita reseller kan. Jadi terasa nih manfaatnya kita dengan Melo komunitas inkubator ini juga ya. Dan giat klinik UMKM ini ya. Iya. Melo klinik UMKM ini sejak kapan? Belum lama sih, belum setahun sih kalau. Belum setahun ya. Yang lama itu kita di KPPKN sama inkubator. Dan di setiap tahun itu mereka punya program kegiatan yang bermacam-macam juga tentunya ya. Iya. Yang di Meloi. Pelatihan. Kadang kan karena kita kan UMKM kan perlu upgrade ilmu itu kan perlu, Cek. Kita nih, Cek, kalau kita nak cek itulah, Iya. kita tidak tahu. Kayak rebranding, kita baru tahu, oh ini namanya rebranding. Kayak ini, baru tahu. Ya kan ikut pelatihan itulah kan. Jadi pacak ningkat ke harga juga dari jajuan kita dah ya. Iya, jadi kan bis katong tuh naik kelas UMKM. Iya, UMKM naik kelas ya. Oke, dan untuk satu UMKM naik kelas itu apa misalnya? Yang pasti itu pertama jaga kualitas. Kualitas kita, terus juga packaging kita harus kemasan ya. Harus bagus, harus menarik lah. Kadang-kadang kan uang tuh cuma jingok dari kemasan, rasa kan belum tahu gitu kan. Kemasannya cantik, menarik ya, menarik konsumen ya. Beli uang kan. Iya. Nggak tahu pas rasanya kan belum tentu. Kadang-kadang udah bagus, rasa udah enak, tapi kemasannya kurang kan. Kurang menarik ya. Jadi tidak ditoleh wong. Iya, padahal lemak lah yang biasa-biasa tampilan ini kan, karena ya kalau di packagingnya iya, kadang-kadang tuh karena kadang tuh kita karena kita belum tahu ilmunya dari ikut pelatihan dulu kita jadi tahu ada triknya ada ya ternyata ya. Rasa nomor 2 penampilan dulu ya. Padahal kalau pacak harusnya sama-sama, harus seimbang, rasa sama penampilan. Penampilannya bagus, rasanya juga. Jadi sekali beli lanjut dong. Jangan sampai waktu sekali beli kalau pacak repeat order sama kita. Pacak balin lagi dah ya. Oke. Kita lanjut lagi Cek ya. Kita nak dengar lagu lagi, dan sahabat budaya masih di obrolan UMKM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Yalah sahabat budaya, kita lanjut lagi untuk obrolan UMKM kita mengenai jajanan tradisional dikemas kekinian. Masih dengan narasumber kita owner roti canai frozen, Cek Reni Novira ya. Ya kalau ngomongin roti canai ini kita langsung ingat dengan Sarukan. Ya tapi ada juga yang nyebutnya ada roti Mariam, apa bedanya tuh Cek? Dari daerah juga kali ya. Kalau Palembang kan kita tahun dulu roti Mariam kan. Awalnya dulu Kan dulu ya. kan. Kalau di Malaysia tuh ada cane atau canai kan. Kalau India kan prata. Beda Sebenarnya lagi iya, ya. kadang kalau dilihat sih hampir sama, cuma beda bahasa namanya, beda-beda nama. Oke. Tapi kalau main hari yang ngetopnya roti cane dah. Roti cane. Cane. Oke lah. Lebih singkat nyebutnya kan. Lebih mudah diingat ya. Iya. Dan kita lah di ujung obrolan kita ya, di penghabisan di penghabisan Cak nak beginian lah ya. Oke. Mengenai usaha dari Cek Reni ini dewe ya, roti canai frozen ini. Nah, sampai sejauh ini minat dari masyarakat yang lah beli ini mana nih? Perkembangannya banyak apa ini? Banyak yang Alhamdulillah senang sih ya. repeat order, ngulang belinya tuh kan. Jadi Iya. balik lagi dia beli. ya. Karena kan cane frozen ini nih masih kalau di Palembang ini masih agak-agak jarang. Belum Sampai- banyak yang Iya, usaha ini bener. ya. Iya. Kalau sama lah Cak kata waktu mulai cane buat cane dulu tuh kan 2017 tuh kan belum rame Cak sekarang. Dulu Jarang dah ya, masih iya, jarang. kalau martabak kan lah banyak yang jual kan. Tahu gitu martabak telur, martabak har Nah, misalnya. yang premium ada, yang biasa juga ada. Kan Coba angkat ke dulu contoh roti canai itu, tengok ke di kamera. Nah, Kamera ya. kalau ini yang coklat, ini yang original. Oke, jadi sahabat budaya pacak nyingok yang mana nih yang ditawarkan ya. Itu yang original, itu yang coklat. Iya. Dan untuk makannya itu Tinggal dipanasi pakai kasih margarin dikit. Kalau ada teflon anti lengket, tidak usah pakai margarin sih, tidak apa-apa. Iya, jadi pakai margarin dikit ya biar lebih tak gurih, keringan ya. gitu ya. Api kecil be tentunya. Api kecil be, kalau nak manggangnya juga tergantung selera. Kalau kita nak agak lembab-lembab, tidak usah lama-lama manggangnya. Ada yang Tapi seneng agak garing. garing, agak kuning lagi, kan. Iya. Tergantung selera lah. Jadi sementara yang ditawarkan ini versinya yang kayak inilah ya. Versi ini yang ready kan? Yang ready yang Yang ready isinya limo. limbong ya. Isi limo. Tidak yang isi banyak lagi ya, yang inilah. Isi limo be dulu. Sementara ini yang Biar bertahan, ekonomis harganya. ya, yang biar cepat muternya udah ya. Iya. Jadi yang ditawarkan ini rasa coklat sama ori yang bertahan sampai sekarang ya. Ini kan karena stok yang ada sekarang lagi ada coklat sama ori kan. Biasa kita ada coklat, keju, susu coklat keju, terus tuh susu tuh. Itu 4 varian kita kemarin 4 tuh varian, buat, ya. Cuma kalau susu itu kayaknya kurang sih, orang kurang. Peminatnya dikit ya. Kayaknya sih yang ini sih yang coklat original sukoju. Kalau yang isi keju itu agak kurang juga. Jadi 3 varian yang Yang memang paling banyak nih minatnya ya. banyak atensi wong pakai. Ini baru roti canainya be yang di frozen ya. Martabak yang belum. Versi Ada martabak. sih, ada rencana sih kan nak dibuat frozen juga kan. Iya. Jadi wong ndak perlu nak
beli jauh-jauh. Kalau malam-malam tuh kan kalau ada frozen stock di kulkas, lapar, tinggal mana sih buka. bae di Iya. ini teflon ya. Nggak usah pakai minyak lagi gorengnya, tinggal kuahnya udah. temu kuahnya langsung kan. Kuahnya tidak baca belum buat kan lain. Kuah khusus. Kuahnya Murtabak sudah dibekukan frozen juga ya? jadi tinggal makan be lagi. Paling cabenya be kita tidak kasih karena kan kalau cabai kan cabai kurang awet ya. kalau untuk cuko itunya tetap kita kasih. Itu be kan. Iya. Dari konsumen deh ada enggak pernah terjadi komplain ketika mereka membeli dari roti canai ini misalnya? Kalau komplain sih, kalau untuk dari rasa sih belum sih, Cek ya. Cuma mungkin kadang-kadang tuh salah ngejuk varian. Oh, Kalau, pernah terjadi ya. misalnya, pengen coklat yang dikasihnya ori. kita kasih coklat keju. Tertuker ya. Kan hampir mirip kan, coklat keju kan karena coklat keju juga penampilannya kayak ini juga kan. Ya, ya. Jadi pernah Terus original sama susu sama original sama keju hampir mirip. Kadang-kadang salah ngasih lupa dikasih label kan. Ya namanya gaya manusia dah ya. Iya, itu baik sih. Tapi harganya yang dapat yang sekoju ya dia dapat lebih murah kan. Kalau sekoju kan dia lebih 30 kan. Oh, beda harga ya. Iya, dapat lebih murah kan dia kan. Ya karena kesalahan dari kita ya sudah kita Ngapo kan. Yang pasti konsumennya WA gitu kan ngasih tahu Mbak salah dak ini kan salah. Ya sudah tidak apa-apa lah rezekinya kamu berarti. Ya sudahlah ya. Iya, Apa boleh buat. Iya. Oke. Nah, harapannya apa nih, Cek? Untuk pengembangan usaha ini yang sekarang juga lagi proses pengurusan BPOM ya. Iya, harapannya ya untuk Cane Frozen ini mudah-mudahan bisa semakin berkembang gitu ya. Karena kan Maju ini, ya. iya karena kan ini makanan yang masih jarang-jarang dijual uang kan. Iya. Mudah-mudahan kita bisa jadi pelopor lagi kan. Pelopor Cane Frozen untuk di sini di Palembang. Kalau di Jakarta kan Udah banyak. banyak. Kalau di Palembang kan masih agak susah nyarinya kan. Memang salah satu trik mencari pelanggan ini cari yang dibutuhkan yang jarang ya. Ya, yang jarang. Yang dicari Tapi Bung Dek. kadang susah juga nyari kalau yang jarang tuh Cek. Yang jarang tuh kadang-kadang tuh kan ada galak tuh enak deh. Yang jarang-jarang tuh kan malah tercicip bubu atau Balik lagi dah ya. iya. Oke. Yola Cek, makasih sudah bergabung dalam obrolan kita di siang hari ini untuk obrolan UMKM Perempat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentunya baca bermanfaat untuk kita galo-galo ya. Terutama untuk para pelaku usaha lain ya, juga untuk pemula yang mungkin cari inspirasi nak buka usaha apa ya. Tentunya belajar dari perjuangan Cek Reni dalam memulai usaha ini ya, di mana dulu ternyata bukan dari usaha yang Frozen, sama ya. Iya. Dari warung kopi dulu malah Dari ya warung merintisnya kopi, ya. iya, dari warung kopi baru Begoyor ya, cari inspirasi dan ke roti cane dan martabak ini ya, usahanya kita yang cocok ya. harus inovasi terus kalau nak jualan nih supaya maju kan. Dan itu tadi kata Cik Reni juga harus upgrade ya dengan situasi, dengan meloi perkembangan, dengan bergabung di komunitas yang ada ya. Oke lah. Semoga sukses dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.